beliau menulis misalnya kitab tentang fikih, misalnya beliau pernah nulis Majmu'ah Asy-Syari'ah Al-Kafiyah lil Awam. Ini temanya menarik. Ini isinya rangkuman dari syariat yang diperuntukkan bagi orang awam. Jadi fikih untuk orang-orang awam dalam hal akidah, ibadah, akhlak, muamalah. Ini menunjukkan kepedulian beliau terhadap masyarakat Jawa saat itu yang rata-rata memang masih awam dalam ilmu agama. Nah, itu kitab fikihnya. Kalau tafsirnya tadi ada tafsir Faidur Rahman. Kemudian beliau juga menulis beberapa kitab yang dalam genre tasawuf. Bahkan bagi banyak orang sebenarnya kecenderungan keilmuan Kiai Soleh Darat ini adalah tasawuf. Ada beberapa yang nanti malam ini kita bahas, kita kutip sedikit-sedikit. Misalnya kitab Sabilul Abid ala Jauharatut Tauhid. Ini merupakan syarah dari kitab Nazm Jauharatut Tauhid karya Syekh Ibrahim Al-Laqani. Kemudian juga ada kitab Minhajul Adqiya fi Syarhi Ma'rifatil Adqiya ila Thariqil Auliya. Ini kitab tasawuf, jalan sufi yang agak dalam. Mungkin untuk belajar kitab ini butuh guru khusus. Kitab Minhajul Adqiya mirip dengan yang minggu lalu kita bahas, kitabnya Syekh Imam Nawawi. Kemudian ada juga Matan Al-Hikam li Sayyidi Syekh Ahmad Atha'illah As-Sakandari. Beliau membahas kitab Al-Hikamnya Syekh Atha'illah As-Sakandari yang sekarang banyak orang buka kajian-kajian hikam. Malam ini kita coba tengok sedikit matan hikam ini yang sebenarnya meskipun judulnya Matnul Hikam li Sayyidi Syekh Ahmad Atha'illah As-Sakandari, tapi bentuknya adalah syarah. Jadi tidak sekedar nulis matannya, di situ juga syarah dari beliau, meskipun tidak semuanya. Jadi di kitab ini Kiai Soleh hanya mensyarahi sekitar 134 bait dari 260 baitnya hikam. Kemudian yang terkenal tidak boleh ditinggalkan karya beliau, kitab Munjiat. Kitab ini semacam nukilan penjelasan terhadap Ihya juz 3 dan juz 4. Judul lengkapnya menggunakan bahasa Jawa, Munjiat Metik Sangking Ihya Ulumuddin Al-Ghazali. Dan jangan salah, Kiai Soleh Darat ini ada yang menggelari beliaulah Imam Ghazalinya tanah Jawa. Bahkan ada cerita tentang beliau ini waktu menyusun kitab Munjiat. Ada cerita bahwa beliau didatangi langsung oleh Imam Ghazali. Jadi suatu ketika beliau ini sedang asyik menulis, tiba-tiba ada tamu ke rumah beliau. Tamu ini modelnya tinggi besar seperti orang Arab, berjubah, bersorban. Diterima oleh para santri, kemudian diantarkan ke kamarnya Yai Soleh yang sedang asyik menulis kitab Munjiat tadi. Munjiat metik saking Ihya Ulumuddin.
Ya setelah itu para santri pergi, tidak ikut menemani di dalam. Tapi para santri ini dari luar mendengarkan percakapan dua orang ini asik sekali dalam bahasa Arab. Jadi ya sayup-sayup kedengaran dari luar, ngobrol dalam bahasa Arab. Dan ini lama, sampai larut malam, kemudian tamunya pulang. Mbah Soleh nganter sampai pagar rumah, kemudian balik lagi ke rumah, ditanya oleh santrinya, itu tadi siapa sih Kiai? Kok rasanya belum pernah datang ke sini? Kiai Soleh jawab, ya itu tadi Imam Ghazali. Beliau merestui kitab yang sedang saya tulis. Wah, kaget ini para santri, subhanallah, masya Allah. Tapi Yai, bukankah Imam Ghazali itu sudah wafat ratusan tahun yang lalu? Jawabnya Kiai Soleh, itulah salah satu bentuk karomah seorang walinya Allah. Mari kita berdoa, katanya Syekh Soleh Darat, setiap kali nanti ngaji munjiat, mari bertawasul pada Imam Ghazali agar kitab kita diberkahi.